Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Nabot seorang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Sebagai gantinya, akan kuberikan kebun anggur yang lebih baik, atau jika engkau lebih suka, akan kubayar harga kebun itu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Semoga Tuhan mencegah aku memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati. Ia gusar karena perkataan Nabot orang Yisrael itu, "Aku takkan memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu." Maka berbaringlah raja di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya. Ia tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Jawab Ahab kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau yang menjadi raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu bergembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu." Isabel lalu menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan raja.' Sesudah itu, bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Para tua-tua dan pemuka yang tinggal sekota dengan Nabot melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, "Nabot telah mengutuk Allah dan raja." Sesudah itu, mereka membawa Nabot keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Kemudian mereka menyuruh orang melaporkan kepada Isabel, "Nabot sudah dilempari batu sampai mati." Segera sesudah mendengar bahwa Nabot sudah dilempari batu sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Yisrael itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati." Ketika Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia segera bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Yisrael itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Indahkanlah keluh kesahku ya Tuhan." Indahkanlah keluh kesahku ya Tuhan. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku,
sebab kepadamu-lah aku berdoa. Indahkanlah keluh kesahku ya Tuhan. Engkau bukanlah Allah yang berkenan akan kefasikan, orang jahat akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau benci terhadap semua orang yang melakukan kejahatan. Indahkanlah keluh kesahku ya Tuhan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Indahkanlah keluh kesahku ya Tuhan. Baik, pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu juga. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pertama membaca dan merenungkan Injil hari ini teringat akan video singkat yang Bapak Uskup kirim, tampar pipi kiri dan mesti berikan pipi kanan. Yang kedua, dalam bacaan pertama ada sesuatu hal yang menarik, terutama bagi kita semua orang, tapi khususnya bagi kita para calon imam dan imam. Saya ingat sekitar 30 tahun yang lalu ketika kami seminaris pergi ke Munhoir di Kei Besar, Storpius. Pada top dia berkhotbah sesuatu yang saya ingat sampai sekarang. Dia mengatakan 2 hal penting. Pertama adalah orang Kei Besar itu kepala batu seperti Watmenan. Watmenan itu batu yang keras itu, besar seperti itu. Tapi kedua hal yang lebih berhubungan dengan para seminaris waktu itu adalah ada 3 hal yang bisa membuat seseorang imam atau calon imam jatuh dari panggilannya adalah harta, kekuasaan jabatan, dan perempuan. Tentunya tidak mau mengatakan menyepelekan kaum perempuan. Dan justru inilah yang kita baca dalam atau renungkan dalam bacaan yang pertama tentang Raja Ahab. Bahwa di sana justru hal ini menjadi nampak. Dia jatuh karena perempuan istrinya, karena kekuasaan jabatan dan harta, menginginkan harta orang lain. Karena itu bagi kita para imam, tentunya ini menjadi refleksi dan permenungan
untuk melihat kembali sejauh manakah lewat tugas dan jabatan kita itu, apakah kita mungkin juga sudah berlaku seperti Ahab dalam hidup dan karya kita. Tapi bagi para calon imam, para diakon dan frater, ini menjadi peringatan bagi Anda. Uskup selalu mengatakan, berikanlah kekuasaan kepada seorang, maka karakter orang itu akan muncul dengan sendirinya. Dan ini menjadi peringatan bagi para frater dan diakon. Waktu diakon memang masih penurut, masih terlihat sopan, santun, dan lain sebagainya. Tapi ketika menjadi imam, maka disitulah pertandingan sebenarnya dimulai dalam menampilkan karakter-karakter kita. Bacaan Injil memberikan sesuatu yang lain sedikit dari apa yang menjadi bacaan pertama. Bahwa kebencian, permusuhan hanya bisa dikalahkan dengan kasih. Pengampunan atau berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita adalah sesuatu yang sulit, tetapi bukan berarti mustahil. Mengapa? Karena setiap pribadi adalah pengambil keputusan atas apa yang dia pikirkan, atas apa yang dia perbuat. Jadi mau mengampuni atau tidak, mau berbuat baik atau jahat, sangat tergantung dari pribadi atau keputusan pribadi masing-masing. Karena itu dari bacaan Injil ini ada beberapa poin penting yang hendaknya kita renungkan. Pertama, Yesus percaya bahwa engkau dan aku, kita semua dapat melakukan hal-hal yang terbalik dari kecenderungan umum manusia. Ketika orang berbuat jahat, kita juga cenderung sebagai manusia mau untuk berbuat jahat kepadanya. Dan disinilah kita dipercaya oleh Yesus bahwa kita mampu melakukan yang sebaliknya. Ketika mereka berbuat jahat, kita membalas dengan kebaikan. Kedua, sesaat ketika kita mampu untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, mengampuni orang yang berkhianat kepada kita, maka sebenarnya kita tidak sedang pamer diri, atau kita juga tidak sedang mengalahkan orang lain, tetapi yang dikalahkan adalah diri kita, ego kita sendiri. Kita menjadi pemenang atas pertandingan yang kita sendiri mulai atau buat. Dan ketiga, tentunya dengan perintah Yesus yang kedengaran agak aneh ini, tapi makna sebaliknya di balik itu adalah Yesus ingin agar kita para pengikutnya bukan hanya menjadi orang-orang yang biasa, tetapi orang-orang yang luar biasa, yang unggul dalam karakter, yang unggul dalam berbuat baik, dan unggul dalam sikap mengampuni. Tuhan percaya kepadamu, maka percayalah dirimu sendiri. Semoga demikian. Amin.